Genus pertama dari filum Cestoda yang akan kita bahas adalah genus Pilobothrium. Salah satu spesiesnya adalah Pilobothrium squali yang memiliki morfologi sebagai berikut. Memiliki ukuran panjang tubuh tidak lebih dari 10 cm dan terdiri atas beberapa proglotit. Bagian anterior tubuh terdapat 4 buah vilidia pada skoleks yang dilengkapi dengan kait-kait. Bentuk skoleks seperti daun telinga atau terompet dan memiliki tepi yang tipis dan lentur. Memiliki ovarium berlobi atau memiliki dua lobus, vagina terletak di bagian dorsal uterus, vitellaria tersebar di seluruh tepi proglotit, dan yang terakhir telur berdinding tipis dan tidak mempunyai operkulum. Predileksi spesies ini dapat ditemukan pada usus halus, lemak, dan katup spiral pada inang definitif sebagai parasit. Dalam siklus hidupnya, Pilobothrium squali melibatkan 3 inang antara, di mana golongan krustasea berperan sebagai inang perantara 1, dilanjutkan oleh ikan elasmobranchi, holoncephalon, serta mamalia laut yang berperan sebagai inang perantara kedua, dan final host adalah manusia yang memakan ikan mentah. Skema daur hidup Pilobothrium squali dapat dilihat pada gambar. Diawali dengan inang perantara pertama cacing ini adalah Cyclops yang termasuk golongan krustasea. Kemudian, telur cacing keluar dari usus inang, masuk ke dalam air menetas menjadi larva Coracidium yang dimakan oleh Cyclops. Dalam waktu 3 minggu di dalam Cyclops, Coracidium berubah menjadi larva procercoid. Di dalam tubuh ikan, sebagai inang perantara kedua yang memakan Cyclops dalam waktu 3 minggu, larva procercoid akan berubah menjadi larva plerocercoid yang infektif untuk inang definitif, yaitu manusia, anjing, atau kucing. Plerocercoid akan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus inang definitif. Dipilobothrium adalah genus kedua yang akan kita bahas. Salah satu spesiesnya yaitu Dipilobothrium latum memiliki morfologi panjang cacing dewasa 2-10 meter, tubuh terdiri dari 3.000 segmen dan berwarna kuning keabu-abuan. Di tengahnya berwarna gelap karena terdapat uterus dan telur. Bentuk skoleks memanjang berukuran 2-3 mm, terdapat bothridia di bagian dorsal dan ventral. Proglotit di bagian anterior lebih besar sedangkan di bagian posterior berbentuk persegi. Predileksi spesies ini dapat ditemukan pada usus dan saluran pencernaan ikan dan manusia sebagai inang terakhir. Pada siklus hidupnya, Dipilobothrium latum melibatkan 3 inang perantara. Copepoda planktonik berfungsi sebagai inang perantara pertama di mana tahap larva disebut procercoid. Tahap larva kedua yaitu metacestot yang disebut plerocercoid berkembang di ikan air tawar dan anadrom, terutama ikan salmon. Dan inang ketiga atau final host adalah manusia yang memakan ikan mentah. Skema daur hidup spesies Dipilobothrium latum dapat dilihat pada skema gambar. Dipilobothrium latum mencapai tahap infektif terakhir pada inang vertebrata. Daur hidupnya diawali telur cacing keluar dari tubuh inang. Kemudian telur masuk ke dalam air menetas menjadi larva Coracidium yang dimakan oleh Cyclops. Dalam waktu 3 minggu di dalam Cyclops, Coracidium berubah menjadi larva procercoid. Di dalam tubuh ikan yang memakan Cyclops dalam waktu 3 minggu, larva procercoid berubah menjadi larva plerocercoid yang infektif untuk inang definitif. Plerocercoid akan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus inang definitif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Liva Fiza Gunawan, 14181133 128, aquaculture kelas C. Sampai jumpa di video selanjutnya.